Diskusi publik yang digolau di Aliansi Pemuda dan Masyarakat Kampar pada hari Senin 19 September 2022 petang mendapat komentar luar biasa dan dukungan dari peserta undangan maupun narasumber yang hadir pada acara tersebut. Koperasi apa namanya lupa saya, tapi koperasi digital. Diskusi publik yang digolau di Aliansi Pemuda dan Masyarakat Kampar atau APA pada Senin 19 September 2022 siang petang mendapat komentar luar biasa dan dukungan dari peserta undangan maupun narasumber yang hadir pada acara tersebut. Diskusi itu menjadi ajang penyampaian informasi dan aspirasi dari persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan diharapkan langsung mendapatkan respon dari pemangku kepentingan di Kabupaten Kampar. Pembahasan materi yang luar biasa yakni mengenai pendidikan, kesehatan maupun ekonomi menjadi kebijakan dasar yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Kampar agar dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Pada sesi diskusi publik itu, peserta juga diberikan kesempatan untuk bertanya atau menanggapi terkait apa yang disampaikan oleh para narasumber, yakni dari DPRD Kampar maupun pemerintah Kabupaten Kampar sendiri. Ketua KNPI Kabupaten Kampar Abu Nazar usai diskusi publik tersebut mengatakan bahwa terkait acara IKO sangat elok sekali. IKO artinya informasi yang diberikan di setiap pemuda tentunya sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Abu Nazar juga menyebut menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dan merealisasikan atau menjadi keluhan bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Nurul Fajri menegaskan bahwa tujuan utama dari diskusi publik IKO dalam rangka mewujudkan tali silaturahmi para pemuda dan mahasiswa di Kabupaten Kampar. Selain itu juga diakan menjadi wadah aspirasi terutama yang berkaitan dengan permasalahan di Kabupaten Kampar. Ketua APA juga menambahkan Ardi Wahid bahwa APA ingin setiap aspirasi IKO elok, eksekutif maupun legislatif, wajib menyerap aspirasi masyarakat. Jika perlu wajib mengimplementasikan kepada masyarakat. Dari Bangkinang Kota, Arif, Tim TV Ocu, Riau Raya TV melaporkan. Terakhir tadi Bang yang 3 dulu, silakan Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaannya tadi, bagaimana strategi dan arah pendidikan selanjutnya? Karena cuma ada 2 instansi, TK dan SDN Inggris juga, gitu kan? Nah, selanjutnya juga ada tadi. Itu contoh ada di kampung saya fotografer itu istana Pak PPJ, istana yang di fotografer itu nggak ada orang muda datang situ. Apa memang itu sudah kita bangun Pak ya? Atau orang tak mau datang. Artinya kalau orang tidak mau datang, ya manfaatnya tidak ada, ekonomi tidak ada. Sebenarnya, dan itu yang paling penting saya kira seluruh dinas mungkin berkaitan dengan hal ini, terutama kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau saran perlu dijawab juga Pak. Kalau saran tadi, itu masukan berarti Bang ya. Itu adalah masukan yang paling arif dan bijaksana mungkin menurut kami selaku kami juga pemuda. Maka untuk tadi kami minta Bapak PJ Bupati untuk closing statement yang ada nanti akan dijawab secara tertulis. Bukti saya yakin dengan jawaban tertulis karena kemarin ketika mengikuti pelatihan di BPISLHK saya mendapatkan pidato tertulis daripada Bapak PJ sendiri meskipun beliau tidak ada. Begitulah komitmen dia untuk menjawab persoalan kita yang ada. Jadi jangan takut, silakan ditulis ya Pak ya. Pantun dia tertinggal. Oh pantun. Jadi mereka ikut. Jadi kalau semangat tumbuh dari mereka untuk melakukan, saya akan lebih baik. Mudah-mudahan nanti dari 3-4 bulan ini kita panen. Panen itu nanti yang menjadi off-takernya PT KAS, PT Kampar Agro Sejahtera, itu dibangun dari koperasi ASN, koperasi petani, dan manajemen.
dia memproduksikan beras premium, tapi tidak juga merusak handler-handler yang ada di sekitar masyarakat. Karena handler itu menghasilkan beras biasa, PT KAS ini menghasilkan beras premium, bahkan nanti super premium, standar harganya pun sudah ada, ya kan? Jadi kalau handler yang datang untuk kebutuhan hari-hari, gunakanlah dia. Misalnya, Pak, kami ambil sekak kuintal untuk kami makan di rumah, silakan ambil. Kalau dia pun mau mengambil beras yang kita produksi, silakan. Tapi memang beda, bayar, gitu kan? Karena itu sudah menilai bisnis. Jadi saya tanya, sejak berapa lama Mak jadi petani? Pertanian, ya, perikanan, termasuk juga apalagi ini, UMKM, ya. UMKM itu yang sekarang lagi kita dorong. Alhamdulillah kita sudah membentuk forum UMKM, nanti koperasi UMKM. Saya hari Rabu malam ditunggu oleh MTEK Digital, hari Kamis pagi kita MOU dengan PT Gurita yang dibentuk oleh PT Gurita itu Wakil Presiden dalam rangka mendorong UMKM kita untuk masuk ke pasar global. Mudah-mudahan dengan ini semua, dengan kemarin diresmikan 50 desa kreatif, ya, itu akan lebih mempercepat ruang gerak desa-desa itu, mengembangkan usahanya yang bisa mendorong ekonominya masing-masing. Jadi prinsip daripada ke depan itu dalam menjaga inflasi ini, bagaimana masyarakat memiliki daya beli. Memiliki daya beli itu ada dua, mereka bisa produksi, mereka bekerja. Untuk mereka produksi, bagaimana kita mendorong produksinya, mereka bisa bekerja, bagaimana kita cara membuka lapangan kerjanya. Sektor yang paling utama yang kita miliki yang ada saat ini adalah sektor pertanian. Itu yang menjadi kita fokus dan perhatian ke depan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Itu panjang waktu saya yang digunakan, mohon maaf. Saya tutup. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan dari PRI Kampar. Langsung ke pertanyaan aja, Pak, ya. Jadi kalau saat-saatnya kita berbicara tentang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi, itu tidak terlepas daripada infrastruktur ataupun sarana dan prasarana. Dan kita kalau berbicara di daerah-daerah perkotaan dan sekitar, mungkin tidak kita lakukan lagi. Sarana dan prasarana mungkin terbilang lengkap dan kita bisa mengakses sarana tersebut dengan mudah. Tetapi tidak bagi kami yang berada di daerah-daerah terpencil, tidak berlaku. Kenapa? Karena itu tadi, karena kurangnya pemerataan pembangunan di infrastruktur yang tersebar di daerah-daerah terpencil. Saya merupakan warga Desa Sungai Bunga, Kecamatan Kampar, Kilir, Kabupaten Kampar. Nah, udahlah desanya itu berbatasan dengan Siak Hulu, desanya yang paling ujung Bala. Jadi dengan yang di sana itu yang semenjak didirikannya desa tersebut, Pak, sampai sekarang ini itu yang paling krusial adalah pembangunan jalan, Pak. Sampai saat ini kami tidak merasakan kenikmatan jalan di atas aspal itu bagaimana, Pak. Sampai sekarang, Pak. Jadi mungkin ini suatu beban atau beban sudah jadi tanggung jawab saya sebagai dan aspirasi bagi kami warga Desa Sungai Bunga, Kecamatan Kampar, Kilir, Bapak Dik, dari 24 desa cuma 3 desa yang ada jaringan internet. Kita tidak bicara tentang jalan dan sebagainya. Mungkin 50 tahun lagi baru jalan sampai ke kampung kami itu. Jadi yang perlu kami pertanyakan, apa solusi dari Pemkab Kampar untuk membangun jaringan sampai jaringan internet dan telepon ke negeri-negeri pelosok yang ada di Kampar Kirulu. Yang kedua, pertanyaan saya, Kampar Kirulu dijerat oleh hutan marga satwa. Saat sekarang ini binatang buas dianggap manusia, manusia dianggap binatang buas. Rumah-rumah masyarakat Kampar Kirulu itu termasuk dalam zona merah, zona marga satwa. Jadi tidak dapat lagi oleh masyarakat Kampar Kirulu bercocok tanam. Sekarang karet murah 6.000 sekilo. Bicara kita tentang penanaman sawah, kami tidak di perbukitan, tidak dapat menanam apapun. Jadi apa solusi pemerintah untuk memajukan ekonomi masyarakat Kampar Kirulu? Atau jika betul Kampar Kirulu luas,
solusi terakhir adalah pemekaran dari Kabupaten Kampar. Selanjutnya, kami menanyakan kepada Bapak PJ Ayahanda, kemarin kita sudah sama-sama di Desa Tanjung Priok melakukan peresmian 50 desa kreatif dan 50 desa menuju kreatif. Sekarang saya ingin menanyakan, jika sudah dikaji, sudah ada peraturan presiden tentang dana karbon, tolong kami minta tolong Pak, bawalah ke Kampar, bawalah ke Rembang Bading, supaya masyarakat Rembang Bading sejahtera dari dana karbon tersebut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah daerah Kampar atau Komisirat Kampar, mungkin izin saya langsung menuju pertanyaan saya, yaitu kepada Bapak PJ Bupati ya, karena ini segala permasalahan yang bisa ditangani oleh eksekutif. Pertama tadi saya lihat pemaparan yang sangat biasa ya. Yang dipaparkan tersebut ya jujur saya berpikir masih berbentuk umum, disampaikan secara umum. Contoh kegiatan pusat kegiatan pelajaran mahasiswa ya, secara konsep, secara detail kita mendapat ini gimana ini tiap konsepnya gimana, apakah per kecamatan atau satu saja kabupaten. Itu pertama. Kedua, pertanyaan saya tadi banyak anggota dewan di sana banyak menyampaikan permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di Kampar, khususnya daerah Kampar dan Tampu, Kampar Kiri dan daerah Tampu. Seperti banyaknya PNS yang hanya ingin mengajar, sehingga yang tertinggal itu hanya guru-guru honorer, sehingga kualitas pendidikan yang di daerah Kampar Kiri dan daerah Tampu itu sangat kurang. Ini saya belum dapat nih jawaban dari Pak PJ Bupati bagaimana nih program konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini, seperti yang ditawarkan oleh Kanda Repol kita tadi kan, harus ada regulasi khusus. Apakah ini akan menjadi solusi? Itu kedua. Pertanyaan ketiga saya, mungkin tadi kita batasi. Semasa jabatan Pak Ajis sebelum meninggal, itu dibangun jembatan untuk kami. Nah, sampai setelah beliau meninggal, dilanjutkan oleh Pak Cakur, tidak ada kelanjutan pembangunan jembatan tersebut. Ya, jauh-jauh lah. Kita lihatlah taman Bangkinang ini belum juga dibangun. Mungkin itu gimana nih infrastruktur yang mau dilanjut atau tidak? Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih. Pertama ini soal pendidikan, hanya ada sekolah SD dan SMP, TK sama SD. Jadi kami ini bukan mengelak nih DPRD ini dan DPRD ini. Dalam konteks sebuah sekolah itu berdirinya itu kita ikut mendorong balik, tapi semuanya kan ada di didik sektornya, ada di dinas pendidikan. Akan dikaji layak tak layak sebuah sekolah itu berdiri dan upaya desa untuk mendirikannya, kan gitu Pak Kades ya. Maka ketika sebuah desa itu sudah layak memungkinkan untuk didirikan sekolah, maka disampaikan ke dinas. Kalau yang tamat sekolah ini memang kita evaluasi juga nih, khusus wilayah kita di pinggiran yang Kampar Kiri dulu ini. Memang kalau tamat sekolah itu dulu heboh Pak, sekolah marginal Pak. Ya, tempat heboh dulu kan sekolah marginal gitu. Saya sampaikan, mana lebih efektif mendirikan sebuah sekolah daripada kita menyekolahkannya gitu, keluar. Karena hanya tamat SD itu 4 orang, 3 orang, lalu buat sekolah SMP. Ya kan? Ini kita kaji. Maka mengapa tak ada sekolah situ? Nah, ini kita harus diskusikan juga nih. Apakah memang setelah tamat SD tak ada siswanya yang ada yang layak dia buat sekolah? Tamat SD itu kan TK SD nih. Tamat SD yang tamat SD hanya ada 10 orang namanya. 10 orang itu 7 orang tak pindah dia ke sekolah lain. Tinggal 3 lagi. Efektivitas kita mendirikan sebuah sekolah itu kita kaji. Silakan nanti komunikasi kalau memang ada niat untuk buat sekolah layak, diberikan izin dan dibangunkan lokalnya kan gitu. Yang kedua soal infrastruktur, ini kan PR bersama. Kami ini DPRD sekali lagi ini ada Pak PJ, ada Pak Sekda,
semua agenda kegiatan tiap 2000 dalam APBD itu, ini mohon maaf nih, saya hanya saya sudah 18 tahun di DPRD Kampar ini. Keikut sertaan DPRD itu, memang DPRD mengesahkan Pak PJ, tapi ketok palu aja Pak. Ya kan, ya Pak Suri ya, kita minta untuk bangun kampung kita susah gitu. Karena semua sudah digodok oleh DPRD. Nah, ini kalau ini ngemis nih minta Pak. Tanda petik mengemis gitu. Pokir ya mana kalau pokir 1 miliar itu orang namanya dapat 5 dapil Pak Sono ini berapa 25 desa. Itu 25 desa Pak. Dibangun satu sekolah itu biaya satu lokal biayanya 375 juta. Dapat 3 lokal sama Pak. Habis uangnya. Jadi kalau soal infrastruktur yang di pikiran itu, yang wilayah kami, wilayah Pak Mengozodori juga nih, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Tapung juga sama Pak. Pikiran lah. Jangan kita bicara aspal, bicara basic lah punya Pak. Kalau musim hujan ya siap-siap ya, mobilnya tinggal. Gitu. Apalagi Kampar Kiri Hulu kan. Kampar Kiri juga sama, Kampar Kiri Hilir nih Pak, yang dibilang dia ini, Sungai Bungo, itu untuk ada perusahaan dalam Pak. Masih bisa masih lewat jalan perusahaan. Kalau bangun Gading Permai, ya kalau hujan ya kan, atau kasih Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir Pak. 3 kecamatan ini itu kondisinya boleh katakan antara terisolir dan hampir terisolir. Hanya Kampar Kiri Tengah dan Kampar Kiri pun sama Pak. Kampar Kiri itu sebagian masih ada yang ketika hujan itu masih, itu jalur, kalau kami silakan jalur kuning nama itu. Maka butuh biaya yang besar. Kalau hot mix itu angkanya kalau salah 2,5 miliar 1 kilonya. 1 kilo hot mix 2,5 miliar. Kalau dewannya kasih 1 miliar, hot mix berapa meter Pak? Maka semuanya nih bapak-bapak kita ini, silakan, ini harus ada keberanian, kebijakan khusus gitu. Bagaimana melepaskan wilayah terisolir ini Pak, khusus kebijakannya bersama-sama. Itu soal jaringan saya kira Infocom lah ya, Infocom, tapi juga enggak efektif ya. Kalau kita lepaskan ke provider yang memang Telkomsel itu cari untung dia. Kalau lalu dibangun investasi, ya nanti Pak Bupati lah jawab itu soal jaringan, karena memang ada kebijakannya di Kominfo. Ini juga soal anggaran sekarang, ya kan? Karena dengan sistem ujian kita berbasis komputer ini, ya semua Kampar Kiri Hulu terus ujiannya kegema, ya kan? Kegema Pak. Begitu pula lah kondisi kita nih, kami di Kampar Kiri Hulu ini. Kalau di sini enak lah, sama sekolah punya jaringan. Kalau mereka kegema dulu Pak. Ya pergi ujian aja gitu, kegema. Belum lagi bicara komputer dan sebagainya. Saya kira itu ya, jawaban kami. Nanti Pak Ben. Salah satu cara meningkatkan kapasitas itu antara lain membangun sekolah, ya kan, menambah ruang kelas baru. Persoalan dana yang ada terserap kebutuhan untuk honor-honor, gaji guru dan pejabat. Itu hampir 1/4 APBD, lebih dari 1/4 dari nilai APBD. Jadi kalaupun kita menambah lagi, itu akan menarik dari kegiatan-kegiatan yang lain. Akhirnya itu kemarin dengan Pak Yasir bagaimana solusi strategi. Nah itu sebabnya yang dikatakan Pak Emol juga. Memang kita melihat dulu daerah itu memungkinkan nggak dibangun sebuah sekolah baru. Kalau memang jumlah anak usia sekolahnya masih kecil di situ. Jadi saya katakan untuk SD SMP angka partisipasi kita sudah di atas 100%. Berarti kalau sudah di atas 100%, anak-anak usia SD dan usia SMP itu sudah bersekolah. Memang kesulitan sekarang ini untuk usia sekolah pendidikan menengah, SMA dan SMK, ya kan? Kalaupun masih ada kantong-kantong anak usia sekolah SD, SMP yang tidak bersekolah, itu sudah saya sampaikan ke Pak Yasir. Coba dibuat pola-pola dia dengan kelompok belajar, ya kan? Kelompok belajar dengan belajar jarak jauh. Nah, nanti akan dikomodasikan kalau memang
dia hanya ada 5 sampai 6 orang atau 10 orang saja. Sedangkan sekolah SMP-nya sangat jauh. Nah, kalau tidak memang sekolah sistem asrama ada bisa seminggu dia sekarang sana, Senin sampai Rabu Kamis sampai Jumat Sabtu, dia balik lagi minggu, ada yang bisa seperti itu. Dan ada beberapa daerah memang dibuat sekolah itu namanya program afirmasi. Jadi ada program afirmasi. Kalau di Meranti itu ada satu di Pulau Pesantren, anak-anak yang tinggal di pulau-pulau itu, dia tinggal ada satu asrama di bangun dekat masjid itu. Nanti pagi-pagi ke sekolah sendiri, tapi memang jauh beda di kota ke kabupaten kecamatan. Ada sekolah masih ada yang ke sekolah SD, ada sekolah SMP, ada sekolah itu dibalik lagi ke situ. Sudah itu di Siak ada juga salah satu SMA, ruang belajarnya kosong. Ruang kelas kosong itu dimanfaatkan untuk asrama. Jadi anak-anak yang jauh-jauh itu dari desa mana, desa Sekmalupa, dia sekolah di situ cuma Sabtu sampai hari Jumat, Sabtu Minggu dia pulang. Jadi saat ini dibimbing oleh guru-gurunya sekolah-sekolah jauh. Seperti itu tadi Pak, kemarin saya sampaikan kepada Pak Yasir. Coba cek dulu wilayah yang masih ada kantong usia 7-12 dengan 13-15 yang tidak bersekolah. Berapa jumlahnya? Karena dari usia sekolah di situ, itu semuanya kita sudah di atas 100%. Itu salah satu solusi penanganan pendidikan. Jadi penanganan pendidikan itu bukan harus di setiap satu desa harus ada SMP, harus ada SMA, harus ada SMK. Kita melihat juga kapasitas pembangunan. Nah, tapi memang untuk SMA, SMK kita masih sangat kurang. Pemerintah provinsi kemarin kita kebutuhan SMK itu keluar. Tahun kemarin itu 10 kita usulkan. Tahun ini informasinya hanya 5, 3 aja yang baru bisa dibangun. Itu pun hari mana? Tahun 2022 ini pun hanya 2 yang bisa dibangun pemerintah provinsi. Itu pun hanya dengan 3 lokal saja 1 sekolah SMA dengan nilai 1,5 miliar. Seharusnya membangun di Dinas Pendidikan Provinsi itu 2,8 miliar anggarannya. Itu habis sama tadi untuk kebutuhan honor guru, yang untuk kebutuhan dana pos, tunjangan kerja guru dan sebagainya. Habis untuk kebutuhan itu semua untuk dana pendidikan yang ada. Dan itu yang masalah TKSD. Tapi ini konsentrasi kita memang untuk mendorong meningkatkan angka partisipasi. Kawasan yang tertinggi yang tak boleh diapakan sebagai manfaat dunia. Nah, jadi banyak hal yang harus kita lakukan untuk membangun di sana. Banyak tempat pintu yang harus kita ketuk, ya kan? Kalau kita itu melakukan pembangunan. Dan saya berpikir tidak bisa dengan kekuatan kita sebuah kabupaten menyelesaikan persoalan ini. Dan kita ini menyumbang untuk dunia. Apa yang bisa dunia berikan untuk kita? Nah, itu yang saya pikir kemarin. Timbullah suatu ide bagaimana mendorong gerakan ini menjadi gerakan terpusat, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Saya ajukan kembali Menteri Desa, saya ajukan dengan Menteri Kota. Ini konsep yang kita buat. Strategi tangkap rampas dalam penghapusan kemiskinan ekstrim di desa sangat tertinggal sekitar SM Ripang Bali. Jadi itu ada kompensasi karbon untuk membangun jalan interpretasi. Ini akan kita perjuangkan. Dan saya minta ya juga kita buat kegiatan-kegiatan contoh kemarin. Kita buat kegiatan peresmikan 50 desa kreatif. Itu semuanya masuk daerah Kabupaten Belitung. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendorong ini supaya maju dan dikenal. Jadi dia maju dan dikenal sehingga orang peduli. Jadi kita kan kalau tak pernah bicara, tak pernah didorong, orang juga tak peduli. Nah, jadi kita dorong itu. Dan kita masukkan lagi ke dalam program DRAM, Desa Ekowisata Ramah Anak Peduli Perempuan. Kami libatkan Kementerian KPPA. Karena kemarin sebenarnya Pak Ketuanya Pak Ketua protes, jangan orang yang banyak anak. Jadi di sana umumnya masyarakatnya banyak anak, tapi memang bagus sebenarnya untuk menambah populasi penduduk karena di sana sedikit. Jadi anggota dewan jarang mau ke sana sedikit jumlahnya. Nah, jadi mendorong di sana. Tapi nanti dengan peduli banyak anak itu pendidikan mereka harus terpenuhi juga. Saya pergi berkunjung ke satu rumah sama Pak Rekol. Ada 3 orang anak, ada 1 sekolah 2 tidak. Penampilan yang bersekolah dengan 2 yang tidak sekolah itu jauh sangat berbeda, ya kan? Itu berarti penting pendidikan untuk anak-anak. Datanya sekolah itu jauh Pak, dan tidak tahu dia manfaat dari sekolah itu juga. Sekolah tak sekolahnya sama aja katanya dengan masyarakat kehidupan seperti itu. Nah itu yang paling penting saya. Kata coba ke depan akan kita dorong, makanya lewat sekolah-sekolah informal itu
Jadi mereka nanti walaupun tak mau masuk ke sekolah formal, kita masukkan ke sekolah informal, ada paket A, paket B, paket C, dan untuk mau melanjutkan kuliah, melanjutkan di paket C itu bisa. Nah, sudah itu kita latih dia nanti Pak dengan kursus-kursus. Nah, kan di sana kan banyak kegiatan wisatawan kan, kegiatan kita wisata yang dikelompokkan oleh pemuda-pemuda daerah yang kembali. Mudah-mudahan dengan ada tadi, yang kan di awal. Nah, jadi ini banyak nih program-program yang kita bisa buat. Pertama, kompensasi karbon untuk mengembangkan desa ekowisata, kompensasi karbon untuk kesejahteraan, pengembangan hutan sosial. Ini lagi kita perjuangkan, pengembangan hutan sosial yang menjadi. Alhamdulillah kita diskusi tadi lebih kurang 3 jam, ya? 3 jam banyak hal yang kita rangkum dan kita catat, ya, dan kita terima. Tapi pada intinya semua soalan ini tergantung kepada nama itu kita lakukan. Dan kami berharap kepada seluruh pemuda dan mahasiswa yang tidak tersampaikan banyak peluang-peluang yang akan kita bantu. Itu peluang pertanian, ya, peternakan, dan bagaimana pemuda-pemuda mahasiswa bisa mengambil peran. Saya sudah kemarin berencana dengan BRIN ya untuk membantu di sektor pertanian ini. Kemarin disampaikan semakin besar kita berkembang, kita akan butuh tenaga SDM yang siap waktu itu. Minimal ada D1, D2 yang bisa bergerak sementara, yang bisa diarahkan, karena tidak serta-merta orang itu dipanggil diajak bertanam, ya kan? Tidak serta-merta dia dipanggil misalnya diajak peternak. Jadi minimal ada pelatihan dan pendidikan yang berkemudian. Ini yang harus kita terapkan nanti, seperti yang disampaikan dan juga Ketua KMPI tadi. Sama-sama bagaimana memberi kesempatan kepada pemuda. Nanti coba Pak Yasir, ya, ada ruang yang tersedia yang kita siapkan dalam mendorong di sektor-sektor yang potensi ekonomi kita yang bisa cepat berkembang. Kita beri peluang bersama bagaimana mereka bisa mengambil peran. Satu-satunya juga yang disampaikan oleh Imam Bali kemarin. Imam Bali kemarin menyiapkan untuk pelatihan pemandu wisata. Dan kita perlu pelatihan pemandu wisata, dan perlu juga kita untuk pelatihan bagaimana mencatat informasi wisata yang ada. Kalau seorang serta-merta dia dibawa ke Muara Takut, tak bisa bercerita tentang Muara Takut, bagaimana? Nah, jadi itu yang perlu kita siapkan itu semua. Jadi dari aspek 3 tadi, aspek ekonomi kita dari sektor wisata, UMKM juga ada pertanian dan sektor lainnya, kita siapkan dari aspek pendidikan, kesehatan, semuanya selatan itu yang mudah-mudahan walaupun memang tidak serta-merta bisa mencapai dengan cepat, namun kita akan berangsur-angsur mengarah kepada apa target akhir yang akan kita capai. Target kita tidak lain, tadi indikator adalah IPM, Indeks Pembangunan Manusia, yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yaitu daya beli masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendam hingga di hari. Masa muda tidak datang 2 kali, manfaatkanlah untuk memajukan masyarakat. Apa tempat anak muda berkarya? Hatimu selalu menjadi anugerah. Semoga maju dan jaya bersama pemerintah membangun daerah. Apa yang bisa kau berikan untuk negara? Hayatul fatah wallahi bil ilmi wa tuqah. Kehidupan pemuda hanyalah untuk bertakwa dan menuntut ilmu, bukan untuk menjadi beban dan meminta-minta apa yang menjadi kebutuhan. Demikianlah acara kita, diskusi publik. Semoga bermanfaat. Semoga sidang kita yang kita harapkan dapat terjalan dengan baik dengan pemerintahan yang ada, dan kita doakan pemerintah kita berjalan dengan baik dan juga mencapai yang husnul khotimah ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Inilah diskusi publik kita, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada salah cakap saya mohon maaf. Kalau ada yang naik salah singgung pun saya mohon maaf. Salah mata memandang, salah tangan mengawai, ataupun salah kaki melangkah. Yang kecil tak saya sebutkan nama, kalaupun besar lupa saya menyebutkan gelar, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait acara hari ini. Terkait acara hari ini bagus ya, bagus. Ini namanya ya artinya memberikan informasi ya. Jadi setiap informasi yang diberikan oleh pemuda, terutama apa hari ini ya, ini cukup bermanfaat bagi pemerintah daerah Kota Kampar. Artinya
semua aspirasi, semua keluhan-keluhan, baik itu pembangunan, bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi dan sebagainya itu, tentu ini adalah menjadi acuan bagi Pemda Kampar ya, untuk merealisasikan apa yang menjadi keluhan dari kalangan pemuda. Harapan kita ke depan. Harapan kita tentu pemuda itu perlu perhatian khusus. Pertama tadi saya sampaikan sebagaimana bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga itu terpisah dari Dinas Pendidikan. Untuk apa? Agar ini perhatian khusus kepada pemuda ini menjadi sangat penting, terutama mewujudkan pemuda kreatif di Kabupaten Kampar. Apa kegiatan tujuan daripada kegiatan diskusi hari ini? Adapun tujuan kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjelang siang hari ini, pertama kita bertujuan untuk supaya menjadi ajang silaturahmi untuk seluruh OKP beserta seluruh mahasiswa Kabupaten Kampar. Yang kedua, kita bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan terkait permasalahan yang ada di Kampar. Itu tujuan inti dari kegiatan kita ini. Jadi setiap aspirasi pun kami ingin pemerintah dan baik itu eksekutif, legislatif menyerap semua aspirasi, menampung. Jika perlu pemerintah wajib mengimplementasikan atau mewujudkan apa yang menjadi aspirasi dari mahasiswa atau kawan-kawan OKP semuanya. Sehingga tujuan awal kita tercapai itu kemajuan Kabupaten Kampar secara menyeluruh dan merata. Kami ingin peran pemuda dalam Kabupaten Kampar ini begitu aktif sehingga kita bisa bersama-sama gotong royong bahu-membahu membangun Kabupaten Kampar untuk lebih baik ke depan. Apa ini sendiri apa nih? Apa ini Aliansi Pemuda dan Masyarakat Kampar. Aliansi Pemuda dan Masyarakat Kampar. Masyarakat Di sini tergabung dari pemuda-pemuda yang berada dari berbagai daerah di Kabupaten Kampar. Kedepannya gimana nih? Kedepanan hasil dari diskusi ini? Hasil dari diskusi ini kedepannya kami akan meminta kepada pihak-pihak pemerintah Kabupaten Kampar atas aspirasi-aspirasi yang telah kami tampung yang kami terima baik itu secara tertulis maupun yang disampaikan secara lisan. Kami ingin pemerintah mendorong atau mensupport apa-apa saja aspirasi yang telah disampaikan, dan kami ingin kegiatan ini berlanjut di kedepannya. Mungkin dalam planning kami untuk sementara 1 kali per 3 bulannya akan kami lakukan acara ini jika semua pihak atau dari pemerintah, eksekutif atau legislatif mendukung, mensupport, dan juga dari kawan-kawan AKP kita bersama.